Tapi Bandung juga belum hujan sih. Jadi awan itu ada 4 family. Yang pertama ini family A. Family A ini jenisnya itu cirrus. Nah, cirrus ini awan yang paling tinggi atau awan yang berada di ketinggian 7.000 sampai 18.000 meter. Khususnya di daerah tropis itu sendiri. Apa aja sih ciri-ciri dari si awan cirrus ini? Jadi si cirrus ini bentuknya itu kayak bulu ayam dan serabut-serabut seperti itu. Nah, ketika si cirrus ini berada di langit yang tinggi dan dalam keadaan yang tidak beraturan, maka langit tersebut berwarna, dipastikan langit tersebut berwarna biru cerah. Ketika awan tersebut atau cirrus tersebut digabungkan atau dihubungkan atau membentuk pita dengan awan cirrus stratus dan alto stratus, maka udara di atas awan, maksudnya udara tersebut akan kemudian dari keluarga A ini ada yang namanya cirrostratus. Apa aja sih ciri dari cirrostratus ini? Cirrostratus ini biasanya berwarna putih susu dan memenuhi langit. Pada cirrostratus ini biasanya dapat menghasilkan halo matahari atau halo bulan. Ketika terjadinya halo matahari atau halo bulan ini dikarenakan sinar matahari yang memantulkan cahaya-cahaya tersebut sehingga terjadinya pembiasan di dalam awan tersebut sehingga menghasilkan pelangi yang membundar atau mengelilingi matahari atau bulan. Nah, biasanya ditandai dengan adanya awan ini, maka akan terjadi topan. Nah, untuk selanjutnya itu ada cirrocumulus. Cirrocumulus itu termasuk ke awan tipe A. Untuk ciri-cirinya itu putih, terus berbentuk seperti biji-bijian yang terpisah atau seperti sisik ikan. Pada cirrocumulus itu bentuknya seperti bulu domba atau pada masa globuler, kemudian tersusun dari garis-garis yang bertumpuk. Selanjutnya itu ada awan tipe B atau tipe tengah. Yang untuk tipe tengah dibagi menjadi dua. Yang pertama altostratus, kemudian altocumulus. Nah, biasanya tipe B itu 2000 sampai 7000 meter. Nah, untuk pertama ada altostratus. Altostratus itu adalah awan yang berbentuk bergumpal. Untuk awan stratus adalah awan yang gumpalan awan seperti bulu domba tebal, kemudian berwarna keabu-abuan atau keabu kebiru-biruan. Awan altostratus memiliki struktur berserat-serat. Nah, biasanya sinar matahari atau sinar bulan akan redup jika ada awan altostratus. Nah, selanjutnya ada awan altocumulus. Awan ini tuh adalah awan dari keluarga tipe B, di mana berada di ketinggian 2000 hingga 7000 meter. Awan ini itu merupakan awan cadar rapat yang berwarna kelabu, di mana awan ini itu bentuknya adalah massa globuler, yaitu bulu domba yang tebal, terus berbentuk seperti gelombang atau bergaris-garis. Nah, awan ini juga hampir sama nih dengan awan cirrocumulus, tapi yang membedakan keduanya adalah awan ini lebih besar dan lebih lebar, di mana awan ini tuh berwarna putih atau berwarna keabu-abuan. Nah, selanjutnya ada awan stratocumulus, yaitu berasal dari keluarga awan tipe C, di mana dia itu termasuk ke dalam awan rendah, berada di ketinggian di bawah 2000 meter, di mana awan ini bergumpal, bertumpuk, dan bergulung. Bentuk awannya adalah massa globuler, di mana tepiannya lebih terang dan berwarna kelabu halus. Massa itu biasanya tersusun dalam pola-pola yang beraturan. Mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, awannya menyerupai kabut.
akan tetapi tidak menempel pada permukaan tanah. Yang kedua, awannya tipis, yang tersebar luas dan menutupi ke langit secara merata, berlapis, umumnya berwarna kehitam-hitaman. Yang ketiga, awannya bergaris-garis seragam dan berbentuk seperti kabut tipis berupa bentuk garis sehingga matahari atau bulan dapat terlihat jika awan 100 melewati matahari atau bulan. Yang keempat, awan ini menjadi kabut apabila menyentuh permukaan bumi. Selanjutnya awan nimbus 100. Awan nimbus 100 juga termasuk ke dalam tipe C atau keluarga C. Ciri-cirinya adalah yang pertama, awan tebal, padat, luas, seringkali menyerupai lapisan bergerigi. Dari awan-awan rendah yang sering mendatangkan presipitasi atau hujan. Yang kedua, ciri-cirinya sering disebut awan hujan yang berwarna kelabu gelap kehitaman. Ada nih awan yang biasanya mengandung banyak uap air atau mengandung bisa terjadinya hujan, yaitu awan cumulus. Biasanya awan ini vertikal, jadi ke atas, ketinggiannya nggak lebih dari 6.000 gitu, 6.000 ke bawah. Kemudian awan ini biasanya bergumpal, bentuknya seperti bunga kol atau seperti bulu biri-biri. Nah, awan cumulus ini juga warnanya biasanya keabu-abuan. Nah, awan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemudian ada awan cumulonimbus. Nih, awan ini tuh biasanya warnanya agak pekat gitu. Biasanya kalau mau terjadi badai atau hujan es, hujan deras, itu biasanya pertanyaannya awan cumulonimbus itu awannya gelap deh. Pokoknya paling kalau ada badai itu suka terlihat gelap. Nah, itu biasanya awan cumulonimbus itu sendiri. Nah, ini awan ini dihindari oleh pesawat terbang, terus karena biasanya terjadi badai gitu. Jadi pokoknya kalau ada awan yang tinggi vertikal warnanya gelap, itu pasti cumulonimbus. Sekarang kan bisa kelihatan tuh. Itu udah kelihatan tuh, kebagi-bagi tuh. Itu kan Sirius tuh, yang di atas tuh, Sirius tuh. Itu Nimbus 1. No, itu Nimbus 1. Nah, jadi awan itu berdasarkan jenisnya ada 3 kriteria ya. Yang pertama, menurut berdasarkan ketinggian itu kan ada awan tinggi. Awan tinggi itu contohnya awan cirrus stratus sama cirrus cumulus. Nah, yang kedua awan sedang atau yang bertipenya B. Nah, yang bertipe B ini terbagi menjadi 2. Yang pertama alto cumulus sama alto stratus. Nah, yang ketiga itu ada tipe C atau tipe rendah. Itu yang bertipe C itu atau yang awan rendah itu ada stratus, nimbus stratus sama stratocumulus. Dan kemudian ada yang bertipe D atau awan yang pembentukannya secara vertikal ke atas. Yang pertama ada awan cumulus sama awan cumulonimbus. Jadi gitu teman-teman, proses awan berdasarkan pembentukannya dan ketinggian dan bentuknya.
Saya Sandi Menjahit. Saya Herunisa Arini. Saya Rizky Putra Teki Sandi. Saya Rahmadani Siregar Mengucapkan selamat Hari Meteorologi Sedunia. Meteorologi Sedunia. Meteorologi Sedunia. Meteorologi Sedunia. Selamat Hari Meteorologi Dunia. Thank you.